Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Bisa tidak sedikit klinik aborsi ilegal yang telah digerebek dan pelakunya ditangkap. Namun bisnis aborsi ilegal seakan tak pernah mati. Apalagi permintaan aborsi cukup tinggi sehingga berdampak muncul pasar gelap aborsi. 11 Februari 2020, polisi mengungkap keberadaan klinik aborsi ilegal di kawasan Paseban, Jakarta Pusat. 3 tersangka dibekuk, salah satunya adalah dokter berinisial MM. Ketiga tersangka bahkan menjadi residivis kasus yang sama. Disebut para tersangka telah menangani 1.632 pasien dan mengaborsi 903 janin. 6 bulan berselang, polisi kembali membongkar praktik aborsi di sebuah klinik di Raden Saleh, Jakarta Pusat. 17 tersangka ditangkap, 3 diantaranya dokter, 2 perawat, dan 1 bidan. Pengungkapan klinik aborsi ilegal di Raden Saleh merupakan pengembangan dari kasus pembunuhan pengusaha asal Taiwan oleh sekretarisnya SS. SS diketahui menggugurkan kandungannya di klinik Raden Saleh atas permintaan sang pengusaha. Karena usianya masih ada minggu, ada yang masih berbentuk dengan gumpalan darah, dan juga ada yang sudah berbentuk janin bayi. Bagaimana cara pemusnahan barang bukti tersebut mengingat jumlahnya sampai dengan ribuan berdasar 1 tahun kemarin, maka yang dilakukan adalah setelah dilakukan pelaksanaan aborsi, kemudian janin diletakkan di ember, kemudian dimusnahkan dengan cara diberikan larutan. Polisi juga sudah berulang kali mengungkap praktik dan klinik aborsi ilegal di kawasan Cikini. Kisah kawasan Raden Saleh menjadi sentra klinik aborsi ilegal layaknya jaring laba-laba diungkap Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat. Minimnya pengawasan dan andil masyarakat dalam perputaran uang bisnis aborsi ilegal turut melanggengkan pasar gelap aborsi. Saya rasa ada kemungkinan seperti itu juga, karena kan yang terlibat juga banyak sebagai calonnya, sebagai pengantar, dan mungkin juga pemberi informasi dan lain-lain. Memang seperti jaring laba-laba ya. Raden Saleh sudah melekat lama ya sebagai tempat aborsi ilegal, dan memang masyarakat mungkin sebagian besar sudah mengetahui tersebut. Tapi walaupun kita ketahui tindakan aborsi tidak hanya di Raden Saleh sebenarnya, tapi banyak di tempat-tempat yang lain. Survei kinerja dan akuntabilitas program tahun 2019, BKKBN memperkirakan ada 875.000 kehamilan tidak diinginkan di Indonesia. Bila separuhnya saja memilih jalan aborsi dengan tarif katakanlah 3 juta rupiah, maka dalam 1 tahun potensi pendapatan 1,3 triliun rupiah bisa didapat pelaku bisnis aborsi ilegal. Hal ini semakin menggiurkan dan menimbulkan pasar gelap layanan aborsi. Saya ditanya, kenapa ini terus ada muncul lagi, muncul hilang, muncul. Iya, karena memang gelombangnya ini tidak di stop, tidak di di hulunya ini betul-betul tidak dilakukan pencegahan dengan maksimal gitu. Nah, BKKBN tentu merasa ikut memiliki program ini, dan kalau banyak pun kami juga merasa ikut bersalah gitu ya. Bisnis aborsi ilegal tak hanya menjadi sumber pemasukan oknum tenaga medis nakal, tapi bisa jadi tumbuh sebagai ekosistem penyumbang pendapatan bagi para calo alias perantara. Maka bisa jadi minimnya pengawasan dan tindak hukum tegas bagi pelaku dan permintaan pasar memuluskan munculnya kembali klinik aborsi ilegal. Tim Liputan Metro TV. Lalu bagaimana reaksi dan tindakan Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia terhadap dokter yang nakal melakukan tindakan aborsi ilegal? Kami sudah terhubung bersama dengan Sekjen POGI Budi Wiweko. Selamat sore Pak Budi. Pak Budi, kalau kita melihat Raden Saleh ini sudah terkenal begitu Pak sebagai tempat di mana banyak sekali klinik aborsi ilegal. Apakah sejauh ini juga ada perhatian khusus ataupun juga mungkin pengawasan khusus yang dilakukan POGI terutama di wilayah ini dengan dokter-dokter yang mungkin banyak praktik di wilayah atau kawasan Raden Saleh ini Pak? Terima kasih, selamat sore Mbak Zakia.
Yang jelas saya kira mengenai pengawasan ini bukan ranah atau wilayahnya Perkumpulan Obstetrik Ginekologi Indonesia ya. Tentu ini adalah ranahnya pemerintah Provinsi DKI Jakarta, CQ-nya Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Tetapi yang jelas POGI tentu ingin menyampaikan bahwa kita memiliki sebuah peraturan, kita memiliki sebuah kode etik kedokteran Indonesia, kita memiliki sumpah dokter Indonesia yang jelas-jelas yang pertama kita menghormati makhluk hidup insani sejak pembuahan. Oleh karena itu tindakan aborsi pada prinsipnya dilarang. Kecuali ya, pada peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2014 di pasal 31 di sana disebutkan ada 2 pengecualian larangan terhadap aborsi. Yaitu yang pertama adalah bila didapatkan indikasi kedaruratan medis, dan yang kedua adalah pada korban perkosaan. Jadi untuk indikasi kedaruratan medik, contohnya adalah bila ibunya sakit, misalkan ibu hamil yang menderita penyakit jantung dan membahayakan ibunya, bisa menyebabkan ibunya meninggal dunia, maka itu bisa dilakukan aborsi atau pengguguran kandungan. Atau ibu hamil yang janinnya mengalami kelainan, apakah itu kelainan genetik, kelainan bawaan yang sangat berat, sehingga tidak bisa dikoreksi, atau kalaupun dia lahir, nanti diperkirakan bayinya tidak bisa hidup, begitu, nah itu juga boleh dilakukan pengguguran kandungan atau aborsi. Baik. Dan gitu kira-kira Mbak, apa yang ada di peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2014. Baik. Pak Budi, saya juga ingin tahu ini, kalau dari POGI sendiri sudah adakah laporan begitu berapa dokter-dokter yang nakal, yang melakukan praktik aborsi ilegal, dan tetapi nanti dijawabnya Pak Budi karena kita harus jeda dulu, pemirsa kami masih akan kembali usai. Baik pemirsa, kita akan melanjutkan perbincangan bersama dengan Budi Wiweko, Sekjen dari POGI. Pak Budi, kalau kita melihat beberapa kasus begitu Pak, apakah dokter-dokter selama ini yang terlibat dalam kasus aborsi ilegal ini memang terdaftar juga begitu Pak sebagai spesialis obgyn di POGI, dan berapa banyak sebenarnya laporan dokter yang nakal yang melakukan praktik aborsi ilegal ini Pak? Ya, yang pertama saya tidak hafal betul berapa mengenai kasus-kasus, sudah berapa kasus tindakan aborsi ilegal yang dilakukan oleh anggota kami. Dalam jumlah kami tidak hafal betul. Tetapi yang jelas saya ingin menyampaikan bahwa POGI bertanggung jawab penuh dan kita sangat keras dalam membina etik dan profesionalisme anggota kami, ya, yaitu para SPOG tentunya. Ya, bahkan kita memiliki dewan pembina di pengurus pusat POGI yang fokus khusus untuk membina etik dan profesionalisme anggota. Ditambah kita punya bidang profesi yang mengawal bagaimana anggota kita melakukan pelayanan kesehatan reproduksi dengan profesional. Dan bila terjadi masalah, tentunya nanti akan dilakukan pengawasan dan pembinaan secara bertahap, mulai dari bidang profesi, kemudian diserahkan kepada Dewan Pembina, nanti Dewan Pembina yang akan melakukan penilaian, bersidang begitu, menilai apakah masalah anggotanya ini atau kami ini ada di mana, apakah masalah etik begitu, masalah profesionalisme, kemudian diputuskan. Ya, sanksinya bisa berupa teguran lisan, teguran tertulis, pembinaan, ya bahkan sanksi yang cukup berat bisa sampai skorsing, ya. Dan nanti kalau dianggap melanggar disiplin praktek kedokteran, tentu ada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia yang bisa melakukan sidang pengadilan memutuskan apakah dokter melanggar disiplin atau tidak. Kira-kira begitu Mbak alur. Artinya dokter ini harus masuk dalam ranah pidana dulu, baru kemudian POGI bisa memberikan sanksi-sanksi atau terkait dengan tadi dikatakan tidak. Bukan begitu Mbak. Justru ranah kami, ranah POGI adalah ranah profesi, ranah etik dan profesi. Ya, jadi setiap ada indikasi, ya ada indikasi bahwa kemungkinan ada potensi pelanggaran terhadap etik dan profesionalisme,
maka kami tentu akan bersidang intern. Ya, akan bersidang intern, tentu akan kita lihat apakah terjadi pelanggaran terhadap standar prosedur medik, pelanggaran terhadap panduan etik. Kami punya panduan etik, ya panduan etik dan profesi POGI. Apakah ada pelanggaran terhadap itu? Kemudian yang tadi saya sampaikan akan disidangkan di Dewan Pembina untuk melihat potensi-potensi pelanggaran etiknya. Bahkan kalau perlu kita bawa ke dalam Majelis Kehormatan Etik Kedokteran, ya untuk melihat pelanggaran-pelanggaran etik yang dilakukan dan diputuskan hukumannya apa. Sambil apakah pembinaan, apakah skorsing dan sebagainya. Bukan pidana, ya kita tidak membahas ranah pidana. Baik Pak Budi, terima kasih atas penjelasannya. Kami harapkan mungkin ke depan juga POGI bisa juga bekerja sama mungkin dengan pihak kepolisian ataupun juga pihak penegak hukum. Semoga praktik-praktik seperti ini semoga tidak terjadi lagi ke depannya. Terima kasih Pak Budi sudah bergabung bersama kami dan